Sahabat Celoteh Iman yang terkasih, salam jumpa, sehat selalu untuk kita semua. Pada Celoteh Iman kali ini, saya mengajak kita untuk melangkah dari sebuah pondasi kehidupan, yaitu keluarga. Bagaimana kita melihat keluarga Yesus? Dalam Injil Markus bab 3 ayat 20-21 dikatakan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Hari ini adalah hari yang sungguh istimewa. Ketika kita merayakan pesta Santo Yusuf orang yang benar, seringkali keluarga Yesus ditampilkan sebagai contoh hidup berkeluarga. Namun kalau kita lihat lebih dekat bagaimana Yusuf, Maria, dan Yesus hidup bersama, kehidupan bersama itu tidak amat menarik untuk diteladani. Benar, Yusuf adalah pribadi yang terhormat, yang tidak ingin menjatuhkan nama baik tunangannya yang mengandung, dan sesudah memperoleh mimpi yang menenangkan hati, ia menikahinya. Namun apakah keluarga itu hidup bahagia? Ketika Yesus berusia 12 tahun, mereka kehilangan dia di tengah orang-orang banyak. Ketika mereka menemukan dia sesudah mencarinya dengan cemas selama 3 hari, mereka bertanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Jawaban yang mereka terima terdengar seperti menyalahkan. "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban seperti ini, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku mempunyai urusan yang lebih penting daripada memberi perhatian kepadamu?" Sama sekali tidak memberikan penghiburan. Catatan lain mengenai kehidupan keluarga Yesus lebih mengganggu daripada menenangkan. Di Kana ketika Maria minta bantuan Yesus, ia memperoleh jawaban, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Sesudah itu Yesus menerima pesan yang mengatakan, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Ia menjawab, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Akhirnya kita melihat Maria berdiri di kaki salib. Ketika melihat ibunya dan Yohanes, murid yang dikasihinya, Yesus berkata kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Tidak ada sepatah kata pun mengenai Yusuf. Apa yang terjadi dengan dia? Apakah ia sudah meninggal? Saudara-saudariku, sahabat Celoteh Iman yang terkasih, zaman ini penuh dengan keluarga-keluarga yang pecah, berpisah, bercerai. Anak-anaknya hanya mempunyai orang tua tunggal. Ibu dan ayah mengalami kecemasan besar karena anak-anak mereka menggunakan obat bius dan dalam bahaya bunuh diri. Dalam keadaan dunia yang seperti ini, keluarga Yesus yang tampaknya tidak selalu dalam keadaan damai dapat memberikan penghiburan kepada kita. Bagi saya jelas bahwa Yesus dapat dikatakan bersikap mendua untuk tidak mengatakan berpandangan negatif terhadap yang disebut nilai-nilai keluarga, seperti keserasian hidup berkeluarga, kehangatan sebagai anak, kebersamaan dengan bayaran apapun juga. Kita bertanya-tanya, tidakkah penghargaan tinggi terhadap hidup selibat dalam gereja, khususnya bagi mereka yang ingin mengabdikan diri kepada Allah, mempunyai akar dalam keadaan keluarga Yesus sendiri yang kadang-kadang terganggu.
Namun Yusuf adalah seorang kudus. Ia menghayati itu semua dalam suasana amat tersembunyi, sebagai pribadi yang tidak diperhatikan oleh para penulis Injil dan dalam gereja awal. Sekarang ia tampil sebagai pribadi yang percaya kepada Allah, sekalipun hampir tidak ada apapun baginya yang dapat dipegangnya. Saudara-saudariku, sahabat sahabat iman yang terkasih, ketika Yesus kembali ke tempat asalnya dan mulai mengajar di sinagoga, orang-orang berkata, "Bukankah ia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita merasa heran bahwa akhirnya Yesus harus membawanya di luar lingkaran keluarganya dengan mengambil jarak dari mereka. Di Kenisa ia berusia 12 tahun. Di Kana ketika Maria ingin campur tangan selama karya pewartaannya, atau ketika keluarganya ingin berjumpa dengan dia. Keluarga adalah lingkungan di mana kita bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi pribadi yang matang. Namun kita harus meninggalkan keluarga kita untuk memenuhi panggilan jiwa kita yang paling dalam. Keluarga dapat memberikan kepada kita perasaan dimiliki atau perasaan sebagai bagian dari komunitas. Akan tetapi, agar kita dapat sampai pada pengalaman yang paling dasar dalam hal rasa dimiliki, yaitu bahwa kita adalah milik Allah, kita harus meninggalkan mereka yang menganggap diri mengenal kita dan menemukan sumber terdalam hidup kita. Orang tua kita, saudara-saudari kita yang tidak memiliki kita. Tanpa meninggalkan mereka, amat sulit menjadi seutuhnya merdeka dan mendengarkan Dia yang telah memanggil kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Yesus sering harus mengatakan tidak kepada keluarganya agar dapat mengatakan ya sepenuhnya kepada Bapanya di surga. Perutusan pertama-tama selalu tertuju kepada orang-orang kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, mereka yang merupakan bagian yang dekat dengan hidup kita. Ini bukanlah pengertian yang menyenangkan. Kita selalu merasa lebih sulit berbicara mengenai Yesus kepada mereka yang mengenal kita lebih dekat daripada kepada mereka yang belum mengenal, yang belum pernah berurusan dengan jalan hidup yang khusus. Meskipun demikian, dalam hal ini ada tantangan yang besar. Dalam kadar tertentu, keaslian pengalaman kita dinilai oleh orang tua kita, oleh suami atau istri, anak-anak, saudara-saudara kita, semua yang mengenal kita dengan baik. Mari syukuri keluarga dan tetap setia dalam panggilan hidup masing-masing. Tuhan Yesus